Halo teman-teman, pada pertemuan ini kita akan membahas 3 exercise yaitu 21, 22, dan 23. Kita lanjutkan dulu untuk unit 6-nya, itu ada exercise 21, Business Transaction in Bank Accounting. Jadi di sini ada 3 task yang dimana akan berhubungan tentang transaksi-transaksi yang dapat kita lakukan mengenai bank accounting. Untuk task yang pertama itu adalah cash journal, yaitu ada sebuah accounting department yang membutuhkan kertas untuk printernya. Lalu departemen ini itu mengirimkan salah satu karyawannya itu Paul Doal untuk membeli, kertas tersebut. Nah, harganya itu adalah 30 euro, tapi Paul Dual ini tuh bayar masih pakai uangnya sendiri, uang pribadi. Baru nanti dia reimburse. Nah, sekarang karena mau di-reimburse, kita akan mencatat biayanya itu ke dalam kita akan mencatat biayanya itu ke dalam cost center kita masing-masing. Oke, caranya kita buka accounting, lalu financial accounting, kemudian banks, lalu outgoing, lalu kita pilih yang FBCJ atau cash journal. Kita double klik. Oke, untuk company code-nya kita bisa isikan 1000, lalu untuk cash journal-nya kita isikan 1, lalu kode kelas kita H, lalu nomor urut kita masing-masing. Kalau udah, kita bisa checklist hijau. Oke, kalau udah, di sini ada beberapa yang harus kita isi. Di bagian cash payment tab, kita mesti isi business transaction-nya, amount, kemudian recipient-nya, tax, lalu cost center. Jadi di bagian cash payment ini untuk business transaction-nya kita bisa pilih. Di sini teman-teman bisa pilih lalu checklist hijau. Oke, teman-teman pilih Cash Purchase Office Match. Sesuai dengan modul yang suruh ya, ini teman-teman Cash Purchase Office Match. Yang paling atas ini, paling atas, double klik aja. Kemudian amount-nya itu tadi 30 euro, kita tulis 30. Lalu resipnya itu adalah siapa yang akan menerima uang ini. Itu kan adalah Paul Doal ya teman-teman, karena tadi kan Paul Doal yang ibaratnya bayarin duluan gitu. Jadi kita akan bayar ke Paul Doal. Paul Doal. Lalu kita isi Paul Doal. Kalau udah ada teks yang perlu kita isi, di sini teksnya adalah printer paper. Saya ketikkan printer paper. Oke, kemudian kita perlu isi untuk cost center kita masing-masing. Jadi teman-teman bisa scroll dulu nih pelan-pelan ke kanan di bagian bawah sini sampai ketemu cost center. Oke, ini ya cost centernya. Teman-teman isikan CC, strip, kemudian kode kelas kita, H, lalu nomor urut teman-teman masing-masing dari 01 sampai 25. Oke, kalau sudah perlu diperhatikan ya teman-teman, teman-teman lihat di bagian atas ini, di atas ini ada tombol save dan pause. Teman-teman pilih yang save ya. Jadi teman-teman highlight dulu, ini satu baris yang paling atas ini. Kemudian teman-teman pilih save. Oke, kalau udah di save, nanti dia akan warningnya itu warna kuning. Jadi artinya adalah jurnalnya ini udah di save. Makanya kalau teman-teman lihat di sini nih, di atas ini udah ada minus total cash payment 30. Yang awalnya opening balance kita adalah 20.000. Kayak gitu. Oke, kalau udah, sekarang kita mulai untuk print receipt-nya. Caranya adalah, teman-teman lihat yang paling bawah ini. Di sini kan ada save, ada post, ada receipt, dan ada follow on docs. Caranya teman-teman highlight dulu barisan yang paling atas tadi ini sampai kuning atau orange kayak gini. Terus teman-teman pilih print receipt yang di bawah ya teman-teman. Klik sekali. Oke, ini adalah tampilan atau preview dari print receipt-nya. Jadi di sini untuk Paul Doal, kemudian untuk printer paper, lalu harganya adalah 30. Kalau udah kita bisa back dulu ke logo hijau yang di atas ini. Oke, sekarang kita harus masukin juga satu transaksi lagi, yaitu adalah mentransfer total amount dari petty cash itu untuk ditransfer ke bank. Jadi, di sini kan kita masih ada ya, saldonya itu setelah dikurang 30 euro, masih ada 19.970. Nah, saldo ini itu mau kita transfer ke bank. Nanti waktu awal minggu baru kita ambil lagi gitu dari bank. Jadi, memang peraturan dari perusahaannya seperti itu. Nah, sekarang kita mau buat nih, cash transfer to bank-nya. Caranya, teman-teman klik barisan yang kedua ini, lalu teman-teman search, kayak tadi lagi ya, kayak biasa search lagi, atau pilih kotak yang tadi di sebelahnya itu, terus pilih checklist hijau, lalu teman-teman pilih cash transfer to bank. Oke, lihat saldo akhir dari
petty cash-nya itu kan 19.970. Jadi amount-nya teman-teman isikan 19.970. Kalau udah kita mau save. Nah, teman-teman save-nya yang atas ini tadi kalau masih ke highlight, teman-teman boleh klik lagi nih kotak yang di sebelah kiri ini sampai dia nggak ke highlight. Terus teman-teman sekarang highlight yang barisan kedua. Lalu save. Save ya teman-teman, bukan yang pause. Nanti lampunya sudah akan berubah lagi menjadi warna kuning. Terus teman-teman boleh lihat di atas ini, total cash payment-nya jadi 20.000, lalu udah nggak ada saldo akhir, karena saldonya itu udah ditransfer semua, sisanya ke bank. Kalau udah, sekarang kita teman-teman boleh highlight-nya boleh dimatiin dulu. Nah, sekarang kita mau pause. Kalau udah kita mau pause, caranya teman-teman baru klik di atas ini, pause all entries. Yang di atas ya sekarang yang pause, yang sebelah kanan ini. Oke, kalau udah, teman-teman checklist hijau aja kalau ada warning. Oke, nanti dia warnanya udah akan berubah menjadi hijau atau entry posted in General Ledger and Cash Journal. Sekarang kita mau lihat nih, jurnalnya itu seperti apa sih? Di bagian Cash Transfer to Bank atau di bagian baris kedua, teman-teman boleh highlight lagi. Lalu teman-teman pilih nih di bawah, di bagian bawah ini ada Follow on Docs. Teman-teman klik, lalu teman-teman double klik yang accounting dokumen. Oke, untuk jurnalnya Dutch Bank-nya itu di debit 19.970 serta petty cash-nya di sebelah kredit 19.970. Kalau udah kita bisa slash N. Oke, teman-teman, kita lanjut ke task yang kedua yaitu manual check deposit transaction. Jadi, untuk membuat transaksi cek deposit secara manual, teman-teman bisa pilih counting, financial counting, kemudian banks, lalu incoming, kemudian teman-teman pilih check deposit, lalu pilih yang FF68 manual entry. Oke, di sini ada beberapa yang harus teman-teman isi. Yang pertama, internal bank determination-nya pastikan udah di checklist. Kita checklist ya internal bank determination-nya. Lalu start variannya kita bisa pilih. Kita pilih yang Z001. Teman-teman arahin aja nih. Klik di Z001 lalu checklist hijau. Nanti dia keganti start variannya jadi Z001. Kemudian untuk di bagian bawah, further processing. Untuk processing type-nya, teman-teman bisa pilih lagi. Pilih yang satu. Di double klik yang satu. Kalau udah, pastiin yang di atas ini di checklist. Internal bank determination. Start variannya adalah Z001. Kemudian processing type-nya adalah 1. Kalau udah pastiin, kita bisa checklist hijau atau continue. Oke, untuk company code-nya, teman-teman bisa isikan 1000. Lalu house bank-nya juga isikan 1000. Count ID-nya 1000. Kemudian untuk grup, teman-teman isikan H, lalu nomor urut teman-teman masing-masing. Jadi H, lalu 01 sampai 25. Jadi sesuai nomor urut masing-masing ya. Kalau udah username-nya pastikan ini udah user kalian. Kemudian kita ke bawah di bagian kontrol. Untuk posting date-nya, teman-teman isikan tanggal hari ini. Tanggal pengerjaan teman-teman. Kemudian value date-nya itu adalah tanggal pengerjaan teman-teman ditambah 3 hari. Kalau teman-teman ngerjainnya itu besok di tanggal 13 Juni, berarti teman-teman isikan value date-nya itu 16 Juni. Karena di sini aku mengerjakannya tanggal 12, berarti aku kan isinya 15 Juni. Oke, kemudian di bagian atasnya posting date ada transaction. Di sini teman-teman pilih. Pilih yang 0001. Cek deposit via interim account. Kalau udah, currency-nya kita pilih euro atau kita ketikkan aja EUR. Kemudian kita pindah ke bagian bawah ini, further processing. Di bagian bank posting session-nya, kita isikan bank. Lalu kode kelas kita H, kemudian nomor urut teman-teman masing-masing. Jadi bank, lalu H, kemudian 01 sampai 25, sesuai nomor urut teman-teman. Kemudian ada subledger session, kita juga isikan subledger session-nya ini adalah customer kita masing-masing, yaitu CS Tomer, H, lalu nomor urut masing-masing. Kalau udah, teman-teman bisa enter sekali. Nah, di sini ada yang perlu kita isikan. Teman-teman bisa lihat di modul. Di halaman 218, untuk cek number-nya kita isi 254. Cek number-nya adalah 254. Lalu amount-nya sebesar 9.700. Di sini tulisan aku merah karena tadi aku sempat kepencet enter sekali ya, jadi dia ada warning gitu. Tapi nggak apa-apa, ini aku akan isi lagi. Teman-teman isi aja sesuai sama yang di modul. Issuer-nya adalah Baker, lalu kode kelas kita. Baker, kemudian kode kelas kita H, lalu nomor urut teman-teman. Kemudian untuk banking-nya isikan 100,
lalu 5, kemudian nolnya 4 kali. Jadi bankingnya 100, lalu 50.000. 100, 100, 5, kemudian nolnya 4 kali. Untuk bank account-nya, teman-teman isikan 3 sebanyak 6 kali. Jadi 3, 3, 3, 3, 3, 3. Kemudian untuk customer-nya, teman-teman isikan CS Tomer, lalu H, kemudian nomor urut teman-teman. Jadi ini adalah account customer teman-teman. Kemudian untuk reference-nya itu adalah 5, kemudian nolnya 5 kali ya sekarang. 5, terus nolnya 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau udah 5 nolnya 5 kali, teman-teman isikan kode kelas kita H, kemudian nomor urut teman-teman. 01 sampai 25. Kalau udah, kita bisa save. Yang di atas ini yang gambar disket. Oke, nanti dia akan ada muncul notifikasi statement list save. Sekarang kita disuruh untuk lihat hasil dari printannya atau preview dari printnya. Teman-teman bisa lihat di atas ini ada individual list. Teman-teman klik sekali. Output device-nya teman-teman isikan LP01, lalu teman-teman klik yang di bawah ini print preview. Oke, nanti dia akan muncul print preview-nya. Kalau udah, teman-teman bisa back lagi pakai tombol back yang hijau di atas ini. Nah, sekarang kita mau masuk ke session-nya. Teman-teman bisa klik pause lagi. Yang di atas ini, tulisannya sekarang adalah pause individualis. Teman-teman klik. Oke, nanti akan terbentuk 2 session, yaitu session untuk bank-nya, serta session untuk customer-nya kita masing-masing. Nah, kita mau jalanin session-nya yang di atas ini, yang paling atas, System, kemudian Services, lalu Batch Input, kemudian teman-teman pilih Session. Jadi System, Services, Batch Input, Session. Teman-teman klik, lalu teman-teman cari untuk account teman-teman masing-masing. Kan ada bank sama customer. Sekarang kita akan lakukan untuk session bank-nya dulu. Teman-teman cari bank, lalu kode kelas kita H, kemudian nomor urut masing-masing. Di sini aku udah ketemu session aku yang bank. Kalau udah ketemu, teman-teman boleh klik kotak di sebelah kiri sampai dia ke highlight warna orange. Kalau udah, teman-teman boleh klik yang di atas proses session. Kemudian di sini kita tinggal proses aja, pastiin ya processing mode-nya itu proses or foreground. Kita proses. Kemudian kita akan enter-enter, tapi teman-teman pelan-pelan enternya. Enter sekali, enter lagi sekali, enter lagi, enter lagi, enter lagi. Nah, sampai sini teman-teman jangan enter. Di sini teman-teman pilih session overview. Kenapa? Karena kita mau lakuin session lagi untuk yang customer. Jadi teman-teman pilih yang session overview. Ya sekarang udah hilang ya untuk bank kita. Sekarang kita pilih yang customer. Teman-teman highlight lagi. Yang bagian customer masing-masing ya. Customer, teman-teman cari dulu customer H lalu nomor urut teman-teman. Di highlight lalu di proses session. Atau yang di atas ini proses session. Proses. Kita klik proses. Nah, di sini teman-teman juga pelan-pelan untuk enternya karena akan ada data yang kita akan isi di tengah-tengah. Teman-teman enter, enter lagi, enter lagi, enter, masih enter lagi sekali, enter lagi sekali, enter lagi. Nah, sampai di post with clearing process open items, di sini teman-teman jangan enter dulu. Di sini kita mau masukkan 9.700-nya tadi. Teman-teman boleh scroll nih ya di bawah. Yang di bawah ini teman-teman scroll. Bagian amount enter-nya itu kan 9.700. Nah, kita mau assign-nya ke yang 10.000 ini, teman-teman. Jadi 10.000 ini di atas yang di Euro Gross, teman-teman bisa double klik dulu sampai dia warna biru. Lalu teman-teman scroll ke kanan ini, teman-teman lihat assign-nya itu adalah 10.000, sedangkan amount enter-nya 9.700. Jadi ada yang not assign 300 kan? Nah, di sini cara kita hilangin not assign-nya itu, teman-teman bisa double klik di bagian different posting, di kolom yang warna putih ini, teman-teman double klik. Nah, nanti dia akan muncul different postingnya adalah 300, sehingga not assign-nya udah 0. Kalau udah, teman-teman boleh pause yang di atas ini. Oke, kalau udah, kita akan ada notifikasi processing of batch input session completed, baru kita boleh pilih yang exit batch input. Nah, sekarang kita mau lihat apa benar cek processing-nya itu tadi udah ke input untuk account customer kita. Caranya, teman-teman bisa pilih accounting, financial accounting, account receivable, lalu account, kemudian display or change line item yang kodenya FBL5N. Teman-teman double klik, lalu untuk customer account-nya teman-teman isikan CS Tomer, H, lalu nomor urut masing-masing. Jadi customer kita masing-masing ya. Terus di bagian bawah, di status, di line item selection ini, di bagian status, teman-teman pilih yang all items. Jadi nanti kita mau lihat semua items-nya, baik yang udah dilunasi atau yang belum. Kalau udah, kita bisa execute.
Nah, di sini kita lihat teman-teman yang di warna hijau ya, karena kan sudah dibayar. Kita lihat yang di warna hijau. Kemudian teman-teman cari yang tanggal pengerjaan teman-teman. Di sini yang angkanya itu 10.000. Di sini aku udah ada ya nemu di tanggal 12 Juni. Kalau teman-teman berarti di tanggal 13. Nah, kemudian teman-teman boleh kotaknya di checklist. Di sebelah kiri ini ada kotak di bagian yang teman-teman kerjakan di tanggal tersebut. Lalu teman-teman pilih gambar kacamata atau display dokumen. Kita mau lihat nih, jurnalnya itu kayak gimana. Kalau udah, teman-teman pilih lagi yang gambar matahari dan gunung, dokumen overview. Oke, di sini jurnalnya itu seperti biasa ya teman-teman, karena dia lunasinnya nggak full, nggak 10.000, dia lunasinnya baru 9.700, maka dia akan muncul Dutch Bank-nya itu di debit 9.700, kemudian account receivable-nya, kalau di SAP dia akan kurangin dulu 10.000-nya. Padahal kan yang dibayar baru 9.700, baru nanti dia tambahin lagi, di sebelah debit, account receivable-nya adalah 300. Kalau kita singkat aja gitu ya, jurnalnya itu adalah account receivable-nya di kredit 9.700, Dutch Bank-nya di debit 9.700. Lalu kita bisa /n. Oke, kita akan lanjut ke task yang ketiga, manual account statement. Di sini ada dua yang harus kita lakukan, ada dua transaksi. Yang pertama itu adalah a bank transfer credit, kemudian yang kedua adalah a credit for deposit check untuk nomor 254. Nah, yang pertama kita akan lakukan dulu untuk bank transfer credit. Teman-teman bisa pilih accounting, financial accounting, banks, incomings, lalu bank statement, lalu teman-teman pilih yang FF67 manual entry. Manual bank determination-nya paling atas teman-teman checklist. Kemudian start variannya teman-teman boleh cari lewat kotak yang di atas itu. Teman-teman pilih yang 1000 ini. Teman-teman klik, lalu teman-teman checklist hijau. Lalu untuk processing type-nya di bawah ini teman-teman isikan angka 1. Kalau udah, teman-teman boleh checklist hijau. Oke, untuk company code, house bank, account ID ini pastikan adalah 1000. Kemudian untuk statement number-nya, nah untuk kelas kita akan pakai statement number-nya itu adalah 8, kemudian nomor urut masing-masing. Jadi 8, lalu baru dilanjut 01 sampai 25 untuk teman-teman. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman, untuk angka depan ini adalah 8, karena ini adalah angka kelas kita. Kalau teman-teman salah masukin, nanti malah masuk ke kelas lain. Jadi 8, lalu nomor urut teman-teman masing-masing. Kemudian untuk statement date-nya, teman-teman pilih tanggal pengerjaan teman-teman. Kemudian di bagian kontrol, opening balance-nya teman-teman isikan 10.000, lalu closing balance-nya adalah 29.700. Oke. Jadi di sini opening balance-nya 10.000, closing balance-nya 29.700. Ini adalah balance dari account bank kita di opening dan closing-nya. Lalu teman-teman bisa ke bawah di bagian further processing, bank posting session-nya teman-teman isikan lagi bank, kemudian kode kelas kita H, lalu nomor urut teman-teman masing-masing. Kemudian untuk subledger-nya teman-teman isikan persons, 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 kemudian kode kelas kita H, lalu nomor urut masing-masing. Kalau udah, kita bisa enter sekali. Nanti dia akan ada warning, kita enter lagi sekali. Oke, kita enter lagi. Nah, di sini kita akan masukkan lagi data-datanya. Teman-teman bisa lihat di modul halaman 223. Untuk transaction-nya, teman-teman bisa pilih, kita cari, kita mau isi yang 070, cek kredit memo. Teman-teman double klik 070. Lalu untuk value date-nya itu adalah 3 hari setelah tanggal pengerjaan teman-teman. Kalau teman-teman ngerjain tanggal 13, berarti teman-teman pilih di sini 16. Karena di sini aku ngerjain tanggal 12, berarti aku akan pilih tanggal 15. Amount-nya adalah 9.700. Customer-nya kita isikan CS Thomas, kode kelas kita H, kemudian nomor urut teman-teman masing-masing ya. Lalu kita pindah ke baris yang kedua. Untuk transaction-nya teman-teman bisa pilih lagi. Sekarang pilih yang 067. Credit memo from bank transfer. Kemudian value date-nya adalah tanggal hari ini atau tanggal pengerjaan teman-teman. Maunya adalah 10.000. Lalu untuk customer-nya, teman-teman isikan lagi CS Tomer, H, lalu nomor urut masing-masing. Kemudian reference-nya kita isikan 900.000, jadi 9, nolnya 5 kali. Kemudian H, lalu nomor urut masing-masing. Kalau udah, kita bisa klik save yang ada di atas ini. Sampai nanti dia akan ada muncul notification, statement save. Sekarang kita melakukan posting, tapi di sini teman-teman perhatiin dulu ya, postingnya itu agak berbeda. Di sini paling atas teman-teman lihat ada bank statement. Lalu teman-teman klik bank statement, kemudian pilih post, lalu individual statements. Jadi di paling atas ada bank statement, post, lalu individual statement. Di sini akan terbentuk dua session, yaitu untuk session bank dan session persons. Nah, di sini kita mau jalanin lagi untuk proses sessionnya. Caranya, teman-teman ke sistem, services, batch input, session.
System, Services, Batch Input, Session. Lalu kita akan lakukan untuk proses session untuk bank-nya dulu. Teman-teman highlight lagi, teman-teman cari dulu ya session name-nya untuk bank teman-teman, bank, lalu kode kelas kita H, kemudian nomor urut masing-masing. Kalau udah ketemu, teman-teman boleh highlight. Kalau udah di blok atau di highlight seperti ini, teman-teman baru boleh klik proses session yang ada di atas. Kemudian pastikan processing mode-nya itu proses foreground, lalu kita proses. Nah, di sini seperti biasa kita enter-enter lagi, tapi pelan-pelan ya teman-teman, jangan sampai kelewatan. Oke, sampai ada muncul information processing of batch input session completed, kita pilih lagi yang session overview, karena kita mau lakukan untuk session persons. Klik session overview, kemudian sekarang teman-teman cari session name-nya yang persons, lalu kode kelas kita H, kemudian nomor urut masing-masing. Di sini aku udah ketemu, kalau udah teman-teman boleh highlight atau block. Sekarang kita ke proses session lagi, kemudian kita proses. Teman-teman hati-hati karena di sini di tengah-tengah akan ada yang harus kita isi. Teman bisa enter dulu, enter lagi, enter, sampai di bagian post with clearing process open item. Di sini teman-teman bisa ke sebelah kanan, kita geser, kita scroll ya ke sebelah kanan gini. Kemudian di bagian different posting, teman-teman double klik, biar 10.000-nya itu ada di different posting. Jadi not assign-nya itu adalah 0. Kalau udah, kita bisa post yang di atas ini, di scat, kita klik post. Kemudian ada information process of batch input session completed. Kalau udah, kita bisa exit batch input. Oke, sekarang kita mau lihat apakah dokumennya itu tadi udah ke input. Kita bisa ke accounting, financial accounting, account receivable, account, lalu display change line item. Kita isikan customer-nya itu CS Tomar, H, lalu nomor urut. Kemudian statusnya kita pilih yang all items lagi. Kalau udah, kita execute. Nah, sekarang kita pilih yang warnanya merah ini. Teman-teman lihat di warna merah ini, di tanggal pengerjaan teman-teman, yang angkanya adalah 10.000. Nah, di sini aku udah ketemu. Teman-teman bisa klik kotaknya, kita checklist, lalu kita gambar kacamatanya, kita klik display dokumen, kemudian pilih lagi yang dokumen overview atau gambar matahari gunung. Di sini adalah jurnalnya, yaitu ada customer kita di kredit ya, jadi account receivable-nya di kredit 10.000 dan juga Dutch Bank-nya 10.000 di debit. Kalau udah, kita bisa /N. Oke, untuk unit 6 udah selesai, berarti dengan berakhirnya exercise 21 ini, sekarang kita akan masuk ke unit ke-7 untuk exercise 22 dan 23. Di unit ke-7 ini, untuk exercise 22, kita akan melakukan closing procedures in general ledger. Nah, di sini ada 4 task. Yang untuk task pertama, itu adalah post a journal entry for insurance expense. Jadi, IDS Group membeli insurance policy seharga 6.000 euro dengan 0% VAT per year. Nah, premiumnya ini udah dibayar full di Januari. Jadi jatuhnya itu adalah asuransi dibayar di muka gitu, teman-teman. Nah, di mana 6.000 ini untuk 12 bulan. Oke, nah sekarang kita disuruh untuk ngepost insurance invoice-nya menggunakan vendor 1921 atas nama Global Insurance menggunakan tanggal 1 Januari untuk posting dan dokumen date-nya. Jadi seakan-akan karena ini kan dibayarnya di 1 Januari, kita akan lakukan dokumen entry-nya itu untuk tanggal 1 Januari 2024. Caranya teman-teman bisa pilih accounting, financial accounting, accounts payable, dokumen entry, kemudian pilih yang FB60 atau invoice. Oke, untuk vendornya teman-teman bisa isikan 1921, invoice date-nya itu adalah tanggal 1 Januari 2024. Kemudian posting date-nya juga 1 Januari 2024. Untuk amount-nya yaitu adalah 6.000. Kemudian untuk teksnya ini di bagian VA ini, teman-teman pilih yang 0i, input text 0%. Kalau nanti ada keluar warning, ini nggak apa-apa, teman-teman enter lagi aja. Karena ini kan dia bilang invoice date kita itu kan 1 Januari 2024, sedangkan sekarang itu udah tanggal 12 atau 13 Juni 2024. Jadi dia mau make sure aja nih, beneran nggak nih, nggak salah ngisi tanggalnya. Kita bisa enter aja sampai warningnya hilang. Kalau udah, bagian reference kita bisa isikan 100, kemudian kode kelas kita H, lalu nomor urut teman-teman. Kemudian di teksnya, di bawahnya text amount ya teman-teman, di teks, itu teman-teman isikan insurance, premium, kemudian teman-teman masukkan untuk bisnis area kita. Jadi spasi, lalu B,
kemudian kode kelas kita H, lalu nomor urut masing-masing. Oke, kalau muncul warning lagi, teman-teman enter-enter aja. Nah, sekarang kita masuk ke line item di bagian bawah. GL account-nya teman-teman bisa isikan 466.000, lalu debit, kemudian amount-nya itu adalah 6.000. Kemudian di sini pastiin teksnya itu udah 0i. Kemudian kita isi cost center-nya, itu adalah CC, strip H, lalu nomor urut teman-teman masing-masing. Oke, terus teman-teman bisa lihat di atas ini, balance-nya itu masih merah ya teman-teman. Sekarang berarti teman-teman boleh enter sekali. Enter sekali, jadi balance-nya udah, warnanya itu udah hijau, berarti udah balance. Kalau udah, kita bisa klik pause. Lalu teman-teman boleh catat untuk nomor dokumen yang muncul. Ini kita catat nomor dokumennya. Oke, kalau sudah catat, teman-teman bisa /add. Kita akan lanjut ke task yang kedua, yaitu adalah accrual engine. Nah, di accrual engine ini, jadi tadi tuh ya, di task yang pertama, kita itu catatnya masih sebagai insurance expense, teman-teman. Jadi, padahal kan kita udah bayar full untuk 1 tahun. Harusnya kan berarti prepaid insurance dong. Nah, tapi karena tadi kita masih catatnya sebagai insurance expense, sekarang kita mau lakukan setting nih untuk accrual engine-nya, agar berubah menjadi prepaid insurance, dan juga nanti setiap bulannya dia akan kehitung berapa untuk insurance expense setiap bulannya. Caranya teman-teman bisa ke accounting, financial accounting, kemudian general ledger, kemudian periodic processing, kemudian manual accruals, kemudian teman-teman pilih yang paling atas, create accrual objects. Oke, kita akan masuk di tampilan create accrual object. Ada data-data yang perlu kita isi. Yang pertama, company code-nya itu adalah 1000. Lalu accrual object-nya kita bisa pilih. Kita cari yang di kotak itu ya teman-teman. Kita pilih yang Z_insurance. Double klik aja. Lalu untuk teksnya teman-teman bisa lihat di modul itu adalah accrual for insurance contributions. Kita isikan accrual for insurance contribution. Kemudian diikuti dengan spasi, kode kelas kita H, lalu nomor urut teman-teman masing-masing. Di bagian person responsible, teman-teman isikan user login teman-teman, yaitu 31 AC10H, lalu nomor urut teman-teman masing-masing. Jadi 31 AC10H, strip nomor urut teman-teman masing-masing. Kalau udah di bagian live, untuk start live-nya itu adalah 01.01.2024 atau 1 Januari 2024. Dan end live-nya atau end of live-nya itu adalah 31.12.2024, yaitu 31 Desember 2024. Nah, jadi di sini itu adalah masa si insurance-nya. Tadi kan dia aktif untuk 12 bulan sejak 1 Januari 2024, kayak gitu. Sekarang kita ke bagian bawah ini, yang di tengah yang item data, parameter, sama account. Teman-teman pilih yang di item data, lalu teman-teman bisa pilih yang ini. Ada append row yang gambarnya kertas warna putih, teman-teman klik. Nah, di sini kita akan isikan beberapa data. Teman-teman bisa lihat juga di modul. Untuk accrual type-nya, teman-teman pilih yang insura. Teman-teman bisa cari aja, teman-teman diklik aja kotaknya seperti biasa. Pilih yang insura, jangan sampai salah. Kemudian untuk accounting principle-nya, teman-teman pilih loga, dicari lagi, loga, yang ini ya, local GAAP. Kemudian total amount-nya itu adalah 6.000. Lalu currency-nya itu adalah euro. Kita bisa cari euro atau teman-teman ketikkan aja EUR. Teman-teman pindah ke bagian account assignment, lalu masukkan cost center teman-teman. Di bagian cost center, teman-teman masukkan CC, strip, kode kelas kita H, lalu nomor urut masing-masing. Kalau udah, teman-teman lihat yang di atas ini nih, paling atas. Ini ada accrual object. Teman-teman klik accrual object yang paling atas ini ya, teman-teman. Yang atas ini ya, bukan yang di bawah. Accrual object, kemudian teman-teman pilih yang check and simulate changes. Teman-teman klik. Pastiin key date-nya itu 1 Januari 2024. Kemudian parameter to transfer to accounting-nya, teman-teman pilih yang period from key date. Lalu teman-teman bisa checklist hijau. Nah, di sini ada tulisan bahwa no error. Dokumen cek no error. Kalau udah, berarti di sini udah nggak ada yang error lagi. Kita bisa checklist hijau. Kemudian kita balik lagi ke accrual object. Dan kita pilih save. Kemudian kita checklist hijau lagi. Oke, kalau udah, teman-teman bisa checklist hijau aja. Nah, di bawah sini nih, teman-teman bisa lihat, teman-teman scroll aja ke bawah. Nah, di sini akan muncul untuk insurance expense setiap bulannya yang akan dilakukan posting.
Yaitu berarti per bulannya itu ada 500, mulai dari 31 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Sekarang kita pindah ke tab posting, kemudian teman-teman bisa klik atau double klik di bagian 6.000 atau di amount-nya ini. Nah, di sini ada muncul jurnalnya, itu adalah accrued income, di debit sebesar 6.000, kemudian insurance expense di kredit 6.000. Jadi tadinya kan insurance expense dulu yang kita akui, sekarang insurance expense-nya kita ganti dengan accrued income. Sekarang teman-teman pilih environment, kemudian dokumen environment, lalu teman-teman pilih original dokumen. Nah, di sini bagian accrual object number. Di sini emang agak panjang ya, teman-teman. Di sini teman-teman boleh catat dulu accrual object number-nya. Oke, sebenarnya caranya ini karena kan panjang banget ya, teman-teman bisa klik kanan aja, copy text. Kemudian teman-teman paste misalnya di note kalian gitu. Nah, terus yang teman-teman ambil ini adalah angka yang ini nih, 00000381 belakangnya. Ini kalau punya aku ya, berarti teman-teman bisa aja beda juga belakangnya. Tapi teman-teman ambil aja yang 0000-nya banyak ini. Ini yang perlu dicatat. Kalau udah, kita bisa slash n aja. Dan kita akan lanjut ke teks yang ketiga, create compact journal. Nah, jadi di sini kita mau display dokumen yang udah kita bikin selama 1 minggu ini. Jadi, teman-teman bisa pilih accounting, financial accounting, kemudian general ledger, kemudian information system. Di sini periodic processing-nya teman-teman boleh tutup dulu. Pilih yang information system, kemudian general ledger reports yang atas ya, teman-teman. Lalu pilih dokumen, kemudian pilih general, kemudian teman-teman pilih compact dokumen jurnal, kemudian pilih yang bawah SAP minimal varian. Double klik, kemudian company code-nya kita isikan 1000. Kemudian di bagian general selection, untuk posting date-nya kita mau lihat dari 1 Januari sampai tanggal sekarang. Jadi kita ketik aja 01.01.2024 atau 1 Januari 2024. Kemudian untuk to-nya itu adalah tanggal pengerjaan teman-teman. Oke, kalau udah, kita bisa klik dynamic selection yang ada di sebelah sini. Di bagian username, teman-teman bisa isikan user teman-teman 31AC10H, lalu strip nomor urut teman-teman masing-masing. Jadi karena kita mau lihatnya punya kita aja gitu, teman-teman. Ya, jangan sampai salah ya, 31AC10H strip nomor urut masing-masing. Kalau udah, kita bisa execute. Ini adalah dokumen-dokumen yang udah kita berhasil lakukan selama 1 Januari 2024 sampai tanggal pengerjaan teman-teman hari ini. Kalau udah, kita bisa slash n. Oke, kita lanjut ke task yang keempat, create financial statement. Jadi di sini kita mau buat financial statement untuk company code 1000 menggunakan actual comparison dengan previous period, jadi dengan tahun 2023. Oke, caranya teman-teman bisa pilih accounting, financial accounting, kemudian general ledger, lalu information system, kemudian general ledger reports, kemudian teman-teman pilih balance sheet, profit and loss statement, cash flow, lalu pilih general, lalu actual comparisons, kemudian teman-teman pilih periodic actual comparison. Teman-teman bisa isikan company code-nya 1000. Oke, untuk yang di bagian report selection, FVS annual report-nya itu adalah INT, kemudian fiscal year-nya 2024, lalu periodnya 6. Kalau udah, teman-teman bisa execute. Oke, setelah loading, nanti dia akan muncul untuk commercial balance sheet, ada aset, ada liabilities, profit and loss statement, financial statement usage, accounts not assigned, dan supplement. Kita bisa buka satu-satu asetnya, kemudian liabilitasnya, dan masing-masing di bagian sini kita bisa buka satu-satu. Oke, kalau udah, kita bisa slash n. Oke, task 4 sudah selesai, berarti exercise 22 sudah selesai, kita akan lanjut ke exercise 23. Di exercise 23 itu adalah cost of sales accounting. Yang pertama, kita akan melakukan display untuk functional area in dokumen. Nah, jadi setiap kita memposting dokumen, itu sebenarnya ada functional area-nya, teman-teman. Atau functional area ini adalah biaya-biaya untuk satu grup atau satu area di dalam company code. Nah, di setiap kali kita post dokumen, biasanya kita nggak pernah masukin functional area ini. Tapi ternyata functional area ini itu sudah selalu ke-link ke dalam dokumen yang kita post. Sekarang kita mau lihat nih untuk masing-masing functional area-nya. Teman-teman bisa pilih accounting, kemudian financial accounting, lalu accounts payable, lalu account, pilih yang display change line item. Ya, untuk vendor account-nya, teman-teman masukkan account teman-teman yang agensi, kemudian kode kelas kita H, lalu nomor urut masing-masing. Untuk company code-nya 1000, kalau udah teman-teman bisa execute. Nah, di sini akan ada muncul beberapa dokumen kita bisa pilih yang 2500 nih, teman-teman. Yang paling atas, kita checklist kotak yang di sebelah kiri ini. Kemudian kita bisa klik gambar kacamata atau display dokumen,
lalu pilih yang gambar matahari gunung, dokumen overview. Nah, di sini akan ada muncul bahwa ini ada jurnalnya, di kredit itu real estate agensi Hamburg, dan debitnya adalah occupancy cost. Teman-teman bisa double klik di bagian occupancy cost-nya. Di sini ada muncul functional area 0400. Teman-teman bisa lihat di modul bahwa 0400 itu adalah administrative cost. Gitu. Jadi untuk 0400 ini adalah functional area untuk administration cost. Jadi setiap kali kita akan post mengenai administration cost, dia akan masuk ke dalam functional area 0400. Kalau udah, kita bisa slash add. Kita akan masuk ke task yang kedua, yaitu create profit and loss based on cost of sales accounting. Kalau tadi kita udah lihat berdasarkan accrual comparison. Sekarang kita mau lihat berdasarkan cost of sales accounting. Caranya, teman-teman bisa buka menu accounting, financial accounting, general ledger, information system. Terus teman-teman pilih yang general ledger reports yang new ya, teman-teman. Double klik, kemudian kita pilih yang financial statement atau cash flow, general. Kemudian pilih actual comparison. Kemudian kita pilih yang paling atas, financial statement, actual comparison. Oke, di bagian currency type-nya, teman-teman isikan, teman-teman pilih dulu nih. Pilih yang 10, company code currency. Lalu company code-nya isi 1000. Kemudian bisnis areanya adalah B, kemudian kode kelas kita H, lalu nomor urut masing-masing. Kalau udah, scroll ke bawah, di bagian report selection, reporting year-nya 2024. Kemudian reporting period from-nya itu adalah 1. Reporting period 2-nya 12, jadi dari Januari sampai Desember gitu teman-teman. Lalu comparison year-nya itu adalah 2023 atau tahun sebelumnya. Comparison period from-nya sama 1, lalu comparison period 2-nya 12. Di bagian bawah output type, teman-teman lihat, pastikan bahwa classic drill down report yang udah kepilih. Kalau udah, kita bisa execute. Oke, nah ini adalah tampilan financial statement untuk bagian kalau menggunakan cost of sales accounting. Di sini sama ya, teman-teman bisa buka-buka juga untuk aset-asetnya, untuk liabilities-nya, kemudian untuk profit and loss-nya, dan financial statement usage-nya. Oke, kalau sudah, kita bisa slash n. Kalau gitu, udah selesai juga untuk exercise kita selama pertemuan di FASAP ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.